Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reftania Rumpuspita akan presentasikan tentang hukum administrasi negara. Dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi yang pertama hukum tata pemerintahan, yang kedua hukum tata usaha negara, yang ketiga hukum administrasi, yang keempat hukum administrasi pembangunan, yang kelima hukum administrasi lingkungan. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara. Selanjutnya, pengertian hukum administrasi negara parah menurut ahli. Yang pertama, Van Vollenhoven, yaitu meliputi fungsi polisi membuat peraturan termasuk hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang kedua, menurut J.M. Baron de Garando, yaitu objek HAN adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Yang ketiga, menurut Profesor Mr. J. Oppenheim, yaitu keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya atau mengatur negara dalam keadaan bergerak. Asas-asas negara. Yang pertama, asas monopoli paksa, yang kedua asas persetujuan rakyat, yang ketiga asas persekutuan hukum. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga TAP MPR, yang keempat Perpu, yang kelima PP, yang keenam Kepres, yang ketujuh Permen dan Kepmen, yang kedelapan Perda dan Kapkada, yang kesembilan jurisprudensi, yang kesepuluh hukum tidak tertulis, yang 11 hukum internasional, yang ke-12 Keptun, yang ke-13 doktrin. Di sini ada perbedaan HTN dan HAN. Yang perbedaan HTN yang pertama mengatur pembentukan badan-badan negara tingkat pusat dan daerah. Yang kedua membagi kekuasaan wewenang pada badan agar dapat berfungsi. Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan. Yang pertama membuat peraturan, yang kedua melaksanakan peraturan. Perbedaan HAN yaitu yang pertama, HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Yang kedua, HAN mengatur hubungan WN dengan pemerintah melindungi kepentingan umum. Di sini ada ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, menguji hubungan. Yang kedua, adanya pejabat administrasi negara. Yang ketiga, melakukan tugas khusus. Dari tiga ciri khusus administrasi negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Hakikat HAN yaitu sebagai subsistem dapat disebut dengan hukum pemerintahan. Peran HAN yang pertama mengatur, yang kedua membatasi, yang ketiga menguji hubungan hukum WN dan AN atau penguasa. Yang tujuan HAN yang pertama menjamin adanya AN yang bonafide karena keputusan penetapan AN dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Cakupan HAM yang pertama memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang kedua mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tingkah laku pejabat, yang ketiga menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahannya baik. Di sini ada tujuan dan maksud dibentuknya PT-UN. Tujuan PT-UN tersendiri yaitu yang pertama menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan WN. Yang kedua melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak WN. Maksud dari PT-UN yang yaitu menciptakan pemerintah yang bersih, menjaga
mencegah pejabat dalam tugasnya tidak melimpaui batas wewenang, mencegah pejabat salah menerapkan undang-undang atau peraturan. Keputusan yang tidak termasuk KEPTUN. Yang pertama, berdasarkan hukum perdata. Yang kedua, berdasarkan hukum pidana. Yang ketiga, pengaturan berlaku umum. Yang keempat, masih perlu persetujuan instansi lain. Yang kelima, berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan. Yang keenam, KEPTUN di lingkungan TNI. Yang ketujuh, keputusan panitia pemilu. Di sini ada perluasan pengertian KEPTUN, yaitu sikap diam pejabat tun atau badan sebagai sikap perbuatan aktif dianggap sebagai penetapan tertulis pada pasal 33 Undang-Undang PTUN. Dan bila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajiban sama dengan KEPTUN. Dan bila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu telah lewat, maka badan atau pejabat tun dianggap menolak mengeluarkan KEPTUN. Penyempitan pengertian KEPTUN yang termasuk KEPTUN meliputi yang pertama memo dan yang kedua nota. Han menurut isi dibagi dua. Yang pertama, Han in abstrakto, yaitu peraturan administrasi negara, yaitu mengatur hal umum, berlaku umum, dan mengikat. Yang kedua, Han incorrecto adalah ketetapan administrasi negara, yaitu menetapkan hak dan kewajiban pada subjek hukum tentang yang telah diketahui identitasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.